Topang Seliping Buddha atau lebih dikenal dengan patung Buddha tidur. Lokasinya ada di Komplek Maha Vihara Majapahit, Dusun Kedungwulan, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, sebagai kawasan peninggalan Kerajaan Majapahit. Patung ini memiliki panjang 22 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4,5 meter, sebagai patung Buddha tidur terbesar ketiga di dunia setelah Thailand dan Nepal. Dusun Kedungwulan merupakan pemukiman kuno yang dihuni oleh Empu Barada dan tempat vihara yang beliau dirikan sejak tahun 1009 Masehi pada zaman pemerintahan Raja Airlangga. Tempat ini dalam kakawin negara Kertagama disebut Lemah Caitra atau Lemah Tulis. Pada zaman Majapahit, tempat ini masih dihuni dan dijadikan vihara oleh Empu Tantular, penulis kitab Stasoma, yang juga masih keturunan dari Empu Barada. Jarak antara situs Kumitir dengan lokasi patung Buddha tidur kurang lebih 6,5 km ke arah barat. Sedangkan jarak dari Candi Kedaton yang diperkirakan sebagai istana Majapahit sekitar 3,5 km ke arah barat laut. Jika kita hitung dalam rentang waktu, keberadaan tempat ini sebagai hunian dan vihara sampai sekarang telah berjalan selama 1011 tahun tanpa terputus. Di lokasi ini, di mana Empu Barada dan keturunannya pernah tinggal, juga didirikan patung besar Raden Wijaya sebagai pendiri Kerajaan Wilawatikta, yang riwayatnya dapat kita simak dalam tayangan berikut ini. Untuk Buddha tidur ini wilayah mana, Bapak? Ini kalau sekarang disebut dengan Bejijong, tapi dusunnya Kedungwulan. Nah, dusunnya Kedungwulan, desanya Bejijong, kecamatannya Trowulan. Jadi Kedungwulan dulu itu tidak hanya ada pada zaman Majapahit, tapi sudah terkenal pada zaman Airlangga, karena disinilah tempatnya Empu Barada. Jadi Empu Barada itu adalah pertama kali bermukim, bertempat tinggal di Kedungwulan sini. Empu Barada adalah seorang penganut agama Buddha. Namanya dulu bukan Kedungwulan, tapi Lemah Tulis atau Lemah Caitra. Raden Wijaya ini adalah pendiri Kerajaan Majapahit. Beliau adalah menantu Prabu Kertanegara dari Singosari. Jadi 4 putrinya Kertanegara itu dikawin oleh Raden Wijaya. Kemudian ketika Singasari diserang oleh Jayakatwang dari Kediri, Kertanegara terbunuh, Raden Wijaya ini lari bersama dengan Ronggolawe, Soro, Nambi. Ya. Kemudian ada lagi tokoh yang tidak tercantum dalam sejarah, tapi itu di dalam legenda sangat termasyhur. Namanya Segoro Winotan. Dia kemudian diajak ke
Kudadu, penyelamatan diri ke Kudadu. Karena kan serangannya itu gencar sekali. Jakatwang dibantu oleh anaknya yang namanya Ardaraja. Ardaraja itu juga menantunya Prabu Kertanegara. Adik iparnya ini, adik iparnya Wijaya sendiri. Raden Wijaya. Dari Kudadu kemudian Raden Wijaya lari ke Sumenep, ke Banyak Widi atau Arya Wiraraja, bapaknya Ronggo Lawe. Ya, toh? Dari sana kemudian menyusun sebuah kekuatan, ya. Tapi awalnya dia dimintakan ampunan ke Jakatwang, oleh Jakatwang diampuni, kemudian diberikan tanah tarik, hutan tarik. Di sana dia membangun pemukiman sambil menyusun kekuatan bagaimana caranya menggempur Jayakatwang. Kebetulan datang tentara Tartar ingin membalas pada Prabu Kertanegara yang pernah memotong kupingnya Mengki itu. Oh nggih. Nah, tapi Kertanegara kan sudah meninggal. Sudah hancur diserang Jayakatwang tadi. Ya, sudah akhirnya hancur. Tentara Mongol itu diajak bersama-sama dengan Raden Wijaya menyerbu Jayakatwang tadi. Jayakatwang Kediri. Setelah Jayakatwang Kediri itu kalah, ya, waktu kembalinya tentara Tartar ini diserang oleh pasukan Raden Wijaya, gitu loh. Pertempurannya ada di Kalimas, di ujung Galuh, Surabaya. Ya, makanya dijadikan lambang kota Surabaya. Surabaya itu adalah lambang pertempuran antara pasukan Raden Wijaya dengan pasukan Tartar. Jadi setelah bisa mengalahkan pasukan Mongol, Nggih. kemudian bersama dengan para sahabatnya itu Raden Wijaya dan para pendukungnya lalu mendirikan istana di Alas Trek, disebut dengan Mojopahit itu, atau Welwatikta. Ya, inilah pendiri kerajaan Mojopahit, ya, Raden Wijaya.